Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak kuat lagi menahan banjirop, ribuan warga di Indramayu blokade jalur Pantura, tagih janji pembangunan tanggul sungai. Pengendara motor kabur tanpa membayar usai mengisi penuh BBM di sebuah SPBU di Kabupaten Bogor. Demi mengambil topi yang jatuh, seorang pria tenggelam di aliran Sungai Citarum di Kabupaten Karawang. Belasan remaja ditangkap dan puluhan motor disita petugas gabungan dalam penertiban balap liar di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari. Para remaja ini sempat lari kocar-kacir ke gang-gang sempit dan meninggalkan motor di tengah jalan agar tidak ditangkap. Para remaja ini kocar-kacir ke gang sempit begitu petugas gabungan patroli Brimob, Resimen 3 dan Polsek Cilengsi datang. Mereka kabur ke gang-gang sempit dan meninggalkan motor di jalan agar tidak tertangkap. Ngapain ngumpet ngomong, woy? Ngapain kau? Sini! Penertiban dilakukan petugas gabungan karena Jalan Transyogi di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor kerap menjadi tempat balap liar. Aksi para remaja ini dikeluhkan warga. Selain mengganggu, balap liar juga membahayakan pengendara lain. Meski sudah berupaya kabur, petugas tetap menangkap sedikitnya 18 remaja dan menyita 30 sepeda motor. Kegiatan malam hari ini, patroli gabungan antara patroli Brimob Resimen 3 dengan Polsek Cilengsi berjalan lancar, alhamdulillah. Sasaran kami adalah patroli dialogis kepada masyarakat, kepada warga yang sedang jaga malam, dan juga patroli menyisir daerah atau TKP yang menjadi sarana atau ajang balap liar. Alhamdulillah ada hasilnya, sebanyak 26 unit motor kami amankan dan juga ada sekitar 18 anak muda yang terjaring dalam operasi kami. Jadi berawal dari aduan dari warga juga, laporan dari masyarakat bahwa di sekitar TKP sering terjadi kegiatan balap liar. Nah, dasar itu juga lah menjadikan kami melakukan patroli dan penyisiran ke arah TKP tersebut. Patroli dan razia balap liar akan rutin dilakukan petugas gabungan untuk menjamin ketertiban masyarakat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tim penyidik masih mendalami motif ledakan di SMA Negeri 72 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Polisi masih fokus memulihkan kondisi kesehatan anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena masih dirawat. Perkembangan terbaru penyelidikan ledakan di SMA 72 Jakarta ini disampaikan Kapolri saat memimpin apel ojol Kamtipmas di lapangan Upakarta Kabupaten Bandung Sabtu siang. Menurut Kapolri saat ini polisi terus mendalami motif terduga anak yang berhadapan dengan hukum. Namun motif itu belum bisa terjawab karena sang anak masih dirawat di rumah sakit. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyebabkan puluhan siswa terluka. 28 korban dilaporkan masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Bahkan sejumlah korban harus menjalani operasi karena luka berat. Yang jelas kemarin sudah kita informasikan bahwa dugaan pelaku kita sudah tahu yang dirawat. Kita sudah melakukan pemeriksaan pendalaman nanti akan diumumkan secara resmi. Yang jelas tim terus bekerja dan harapan kita tentunya peristiwa yang terjadi kita jaga agar tidak terulang kembali. Oleh karena itu motifnya apa yang terjadi dalamnya nanti saat ini kita dalami sehingga kemudian menjadi pembelajaran bersama untuk ke depan kita bisa hindari untuk bisa kita jaga anak-anak kita. Motifnya belum ada berarti ya Pak ya? Nanti saya sampaikan setelah kegiatan di Jakarta.
Kita beralih ke informasi lain, seorang warga masih dinyatakan hilang akibat terbawa arus Sungai Citarum di Kabupaten Karawang. Korban tenggelam saat hendak mengambil topi yang jatuh ke aliran sungai usai mencuci tangan. Tim SAR gabungan mengerahkan 3 perahu karet untuk mencari warga yang tenggelam di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang Sabtu sore. Tim menyusuri aliran sungai dan memperluas area pencarian sejauh 5 km dari lokasi korban tenggelam. Namun proses pencarian tidak berjalan mudah. Tim terkendala derasnya arus Sungai Citarum sehingga korban belum ditemukan. Korban bernama Mahpudin berusia 35 tahun, tenggelam di aliran sungai akibat terpeleset saat mengambil topi yang jatuh ke sungai. Topi terjatuh dari kepala korban saat ia sedang mencuci tangan di aliran sungai. Diduga, warga asal Teluk Jambe Timur itu tidak bisa berenang sehingga terbawa arus sungai. Pada saat itu korban mencuci tangan dikarenakan topinya terjatuh, lalu korban terpeleset, kemudian korban meminta tolong, kemudian korban tenggelam. Sampai saat ini belum ditemukan. Untuk teknis pencarian dari unsur SAR gabungan pada hari ini dibagi menjadi 3 LCR, 2 LCR di TKP kejadian, berjarak kurang lebih 4,5-5 kilo sampai jembatan Teluk Jambe. Untuk LCR ketiga itu dari jembatan Teluk Jambe sekitar 2 kilo arah ke bawah. Proses pencarian dilanjutkan pada hari Minggu. Akhli Yusuf melaporkan dari Karawang. Seorang pengendara kabur tanpa membayar usai mengisi BBM jenis Pertamax di sebuah SPBU di daerah Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku bahkan berhasil lolos dari kejaran warga dan petugas SPBU. Pengendara motor ini langsung tancap gas usai mengisi penuh tangki motor BBM jenis Pertamax di SPBU Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kamis pagi. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku memanfaatkan situasi petugas SPBU yang sibuk mengurus truk BBM. Aksi pelaku tergolong nekat karena SPBU sedang ramai dan antre. Modus pelaku minta petugas SPBU mencetak struk pembayaran BBM. Petugas SPBU tidak menaruh curiga. Pelaku berpura-pura hendak ke minimarket yang berada di lingkungan SPBU. Namun saat petugas mendekatinya, ia langsung tancap gas tanpa membayar. Petugas sempat meneriakinya maling sehingga warga sekitar ikut mengejar, namun pelaku berhasil lolos. Bapak, ini bukunya terus tadi saya ke Indomaret dulu gitu. Terus tadi situ saya udah curiga loh, kok bukan Indomaret ngapain? Orang kan ke ATM atau ke apa gitu. Terus aku udah agak kejar dikit gitu. Terus dianya bilang saya mau ke ATM dulu, saya mau ke Indomaret dulu, atau dia gitu kan. Terus habis itu ya aku kejar dikit dulu, pengen lihat dia ke Indomaret bener apa enggak. Terus pas udah saya lagi sampai tempat penjualan situ, tadinya mau saya teriakin maling kan. Takutnya dia berhenti di Indomaret malah kesalahan sayanya. Jadi saya lihat dulu dia benar berhenti di Indomaret atau enggak, soalnya emang dia belok ke Indomaret. Nah pas udah sampai di Indomaretnya, aku lihat dia langsung malah ngebut lawan arah, iya kabur. Aku bilang lah maling, aku baru teriakin di situ. Aku kejar sampai Indomaret, kan ada klinik samping Indomaretnya. Jadi aku aku kejar sampai ke kliniknya. Cuman orang-orang pada berhenti, apa mbak kenapa mbak belum bayar? Aku gitu. Terus kalau ngejar juga bingung karena dia udah ngebut banget. Polisi telah memeriksa lokasi SPBU dan mengecek CCTV untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Namun penangkapan pelaku diperkirakan tidak mudah karena pelaku menutup plat nomor dengan lakban sehingga tidak terbaca. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.